Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Salam dan bahagia. Baiklah, materi pada hari ini tentang investasi langsung dan strategi investasi. Seperti biasanya, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sintawati Mitakusumaningrum, NIM 2019-008211. Perkenalkan, saya Herinovianggri dari Marcella Boru Panjaitan, NIM 2019-008310. Perkenalkan, nama saya Vera Dela Restu Pradwana dengan NIM 2019-000837. Materi yang pertama yaitu apa itu investasi langsung. Investasi langsung adalah penanaman modal oleh investor secara langsung. Nah, investasi ini berkaitan dengan misalnya pembelian lahan, pendirian pabrik, serta mesin-mesin pada perusahaan. Untuk jenis investasi langsung ini, investor harus menjadi orang pertama yang melibatkan diri untuk mengelola, mengontrol kegiatan, dan ikut bertanggung jawab jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, pengertian dari investasi asing langsung sendiri yaitu salah satu bentuk investasi asing yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang yang dilakukan oleh investor asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan investor domestik. Nah, dalam investasi asing langsung ini tidak hanya berbentuk pengeluaran aset finansial yaitu kepemilikan 10% atau lebih, tetapi dalam bentuk pengeluaran aset real yang disertai adanya kontrol langsung dari pemilik aset atau investor atau induk perusahaan di negara penerima investasi tersebut. Nah, pengertian dari FDI atau Forex Direct Investment sendiri itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal sendiri. Materi selanjutnya yaitu investasi langsung itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mendirikan usaha atau perusahaan baru. Yang kedua, berinvestasi pada perusahaan yang telah ada dalam bentuk perusahaan usaha atau reorganisasi, merger atau akuisisi. Nah, namun apapun cara yang dipilih untuk berinvestasi langsung, itu umumnya investasi langsung akan memberikan keuntungan kepada host-stats seperti inovasi produk, alih teknologi, keterampilan melakukan manajemen, meningkatnya akses terhadap pasar, dan penciptaan lapangan kerja. Materi yang selanjutnya yaitu jenis investasi langsung. Jenis investasi langsung ini ada dua. Yang pertama yaitu investasi langsung untuk diperjualbelikan. Nah, maksudnya investasi ini yang dimiliki itu bisa dijualbelikan kepada orang lain. Contohnya emas, berlian, tanah, dan masih banyak lagi. Jenis yang kedua yaitu investasi langsung untuk tidak diperjualbelikan. Nah, pastinya sesuai dengan namanya yaitu investasi ini tidak bisa dijualbelikan kepada orang lain. Contohnya deposito dan tabungan. Nah, jenis investasi asing langsung sendiri itu juga mempunyai beberapa jenis. Dilihat dari motif dan tujuannya itu ada dua. Yang pertama yaitu investasi horizontal. Nah, ini maksudnya investasi ini dilakukan secara horizontal, itu akan memproduksi barang yang sama di beberapa investasi. Nah, investasi ini memiliki motivasi untuk mencapai pasar yang baru. Jenis yang kedua yaitu investasi
vertikal. Nah, investasi ini dilakukan secara vertikal, itu menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah. Nah, jenis investasi asing langsung itu dilihat dari bentuk pendiriannya, itu ada beberapa jenis juga. Yang pertama adalah VDI Greenfield. Ini investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi. Yang kedua adalah VDI merger. Nah, investasi dalam bentuk pembelian aset real dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikannya sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi. Yang ketiga ada VDI akuisisi. Investasi dalam bentuk pembelian finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi. Yang terakhir adalah VDI joint venture. Nah, investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing tidak hanya dimiliki oleh investor asing tetapi juga dimiliki oleh investor domestik di negara penerima investasi. Materi selanjutnya yaitu apa sih kelebihan dari investasi langsung ini sendiri? Itu yang pertama, investasi yang dilakukan bersifat jangka panjang sehingga lebih menarik bagi masyarakat yang ingin menabung untuk masa depan. Yang kedua, investor memiliki hak penuh dan dapat secara langsung mengontrol instrumen investasi yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu investor dapat menganalisis dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi secara langsung tanpa perlu perantara. Yang keempat, investor memiliki pengaruh dalam investasi yang mereka lakukan. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir yaitu bagi investor yang memiliki pengetahuan dan ketajaman tentang konsep investasi, sangat besar peluangnya untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, investasi asing langsung sendiri juga mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu diversifikasi pasar. Kenapa diversifikasi pasar? Karena diversifikasi pasar ini dapat membantu investor menjelajahi pasar baru dan memperluas pasar luar negeri. Hal ini penting dilakukan ketika pasar negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang pertumbuhan yang rendah. Kelebihan yang kedua yaitu insentif pajak. Nah, dengan memberikan insentif pajak itu dapat menarik modal asing. Nah, dengan demikian investor akan membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara asalnya. Yang ketiga, akses ke tenaga kerjaan yang lebih murah dan sumber bahan bakunya. Nah, di negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku itu relatif murah. Nah, investor asing dapat memanfaatkan keduanya untuk mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Manfaat investasi langsung. Manfaat investasi langsung itu ada 5. Yang pertama itu bisa meningkatkan nilai uang yang kita miliki saat ini. Karena investasi itu kan bisa menambah jumlah uang beberapa kali lipat dalam beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua itu bisa mendapatkan bunga dan dana pengembalian dari investasi dan ketika diinvestasikan kembali. Nah, kita itu bisa mendapatkan bunga lagi atau biasa yang disebut itu efek compounding atau efek bergulung. Yang ketiga yaitu menjadi sumber penghasilan pasif karena tetap bisa menghasilkan uang meski kita itu tidak bekerja atau tanpa bekerja. Yang keempat itu tahan dari inflasi karena beberapa instrumen dari investasi itu ada tanah, properti, deposito, dan emas. Yang kelima yaitu merdeka secara finansial karena investasi itu bisa meningkatkan kualitas finansial dan membuat kita itu tidak khawatir lagi dengan persiapan keuangan di masa yang akan datang sampai hingga kita pensiun pun.
Slide selanjutnya yaitu kelemahan investasi langsung. Itu ada dua. Yang pertama, investasi langsung dapat menyita banyak waktu investor. Karena investor itu harus selalu memantau keadaan pasar serta mempelajari aset yang diinvestasikan itu apa gitu. Yang kedua, jika investor itu tidak memiliki pengetahuan, tidak tajam terhadap konsep investasi itu bagaimana, jadi itu tuh dapat berpeluang mengalami kerugian yang sangat besar. Slide selanjutnya yaitu resiko investasi langsung. Resiko pada investasi langsung, khususnya untuk investasi asing, relatif lebih kecil. Karena aset asing yang diinvestasikan di suatu negara itu dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional, dan investasi asing dapat menggugat pemerintah atau lembaga negara setempat dalam hal adanya kerugian berdasarkan prinsip perlindungan diplomatik atau pertanggungjawaban negara. Selanjutnya, tips sukses investasi langsung. Untuk tips yang pertama yaitu mempersiapkan model investasi. Jadi di sini kita sebagai calon investor itu harus mempersiapkan model investasi. Di sini model investasi ini memiliki arti yang lebih luas dari sekadar menyiapkan dana atau uang cash. Jadi di sini juga kita harus bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan modal yang kita miliki. Apabila memiliki modal yang tidak terlalu besar, maka instrumen investasi yang bisa kita pilih itu seperti emas, deposito, saham, atau reksadana. Namun, jika memiliki modal yang cukup besar, maka kita bisa menanamkan investasi jangka panjang dengan membeli properti atau tanah. Untuk tips yang kedua, memisahkan uang hasil keuntungan investasi dengan tabungan. Nah, di sini kita disarankan untuk memiliki satu rekening khusus untuk menyimpan dana hasil keuntungan investasi yang bertujuan agar uang hasil investasi tidak tercampur sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih baik dan teratur. Nah, untuk tips yang ketiga, tidak sembarangan dalam memilih platform investasi. Nah, di sini saat kita memutuskan untuk berinvestasi, jangan sembarangan memilih platform investasi. Nah, kita harus memastikan kita memilih platform yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam memilih platform ini antara lain ada kita bisa mempertimbangkan dari biaya administrasi yang dikenakan, apakah lebih murah dari platform lain atau sebaliknya, dan promo yang diberikan. Selanjutnya, tips yang keempat, disarankan tidak memiliki lebih dari 2 instrumen investasi. Jadi di sini misalnya kita merupakan investor pemula. Nah, akan lebih bijak jika kita memiliki investasi yang sedikit namun dengan keuntungan yang pasti dibanding dengan memiliki banyak investasi namun dengan keuntungan yang tidak pasti. Selanjutnya, apa sih strategi investasi? Nah, strategi investasi merupakan rangkaian cara-cara yang dilakukan investor untuk meraih keuntungan maksimal serta mengurangi risiko. Nah, investasi ini memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang yang apes bergabung dengan investasi bodong. Hal itu dikarenakan pengetahuan mereka yang masih minim terhadap investasi itu sendiri. Hal apa saja sih yang perlu dilakukan dalam strategi investasi? Nah, yang pertama, memiliki tujuan investasi yang jelas. Jadi ketika kita berinvestasi, pastinya kita ingin mendapatkan keuntungan. Nah, dengan tujuan yang kita miliki, itu akan menjadi motivasi kita untuk terus berusaha agar mencapai tujuan kita. Nah, yang kedua, modal investasi 20% dari penghasilan. Loh, kenapa kok harus 20%? Karena kita tidak perlu
perlu menginvestasikan semua penghasilan kita. Memang benar, semakin besar kita berinvestasi, maka potensi keuntungan yang kita dapat pun akan semakin besar. Namun di sini kita juga harus berpikir secara rasional. Maka sebaiknya kita itu hanya menginvestasikan modal paling banyak 20% dari penghasilan. Logikanya seperti ini. Jika seluruh penghasilan kita investasikan, lalu kita akan dengan apa? Kita juga perlu membayar berbagai macam hal yang menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, belajar untuk lebih mengenal banyak instrumen investasi. Nah, belajar tentang investasi bisa kita lakukan dari mana saja. Kita bisa membaca buku, mengikuti seminar, menonton video tentang investasi di YouTube, atau berkonsultasi langsung dengan mereka yang ahli. Nah, belajar ini merupakan sebuah kewajiban karena dengan begitu kita akan lebih mengenal instrumen investasi. Dengan mengenal instrumen investasi dengan baik, kita pun akan tahu seperti apa keputusan yang akan diambil terkait investasi tersebut. Misalnya, kita jadi tahu kapan waktu yang baik untuk menjual logam mulia ketika harganya sedang melambung. Yang keempat, belajar analisis seperti analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, ketika kita tertarik untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, tentu kita harus memastikan terlebih dahulu apakah perusahaan itu memiliki prospek yang bagus atau tidak ke depannya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu memiliki prospek yang bagus atau tidak ke depannya? Kita menggunakan analisis fundamental. Dengan analisis fundamental, kita akan mengetahui bagaimana prospek perusahaan yang akan kita investasi. Kita bisa menganalisis melalui analisis fundamental. Lalu analisis teknikal seperti apa? Analisis teknikal digunakan saat apa? Nah, untuk analisis teknikal ini kita gunakan untuk melakukan trading saham yang sifatnya harian. Dalam mempelajari analisis teknikal pun cukup mudah. Kita bisa mempelajarinya melalui internet, membaca buku, seminar, atau tempat lain. Yang kelima, memantau pasar umum dan sektor. Keadaan ekonomi sebuah negara itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Oleh karena itu, kita perlu memantau sentimen apa saja yang terjadi di pasar. Begitu juga dengan sentimen yang terjadi di masing-masing sektor, misalnya di properti, perbankan, pertambangan, dan sebagainya. Berita-berita tentangnya jangan sampai kita lewatkan. Yang keenam, diversifikasi investasi. Nah, strategi investasi ini tidak kalah penting dari yang sudah disebutkan di atas. Kok di atas? Keenam, diversifikasi investasi. Nah, strategi investasi ini tidak kalah penting dari yang sudah disebutkan sebelumnya. Kamu perlu melakukan diversifikasi investasi, yang artinya tidak harus fokus di satu investasi. Misalnya, kamu bisa melakukan investasi saham dan investasi logam mulia sekaligus. Kenapa demikian? Dari pengalaman yang sudah-sudah, ketika harga saham turun drastis, maka harga logam mulia akan naik. Jadi walaupun kamu mengalami kerugian di investasi saham, tapi kamu bisa mengeruk keuntungan di investasi logam mulia yang sedang melambung. Nah, diversifikasi investasi ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari resiko. Memang resikonya tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari strategi investasi? Nah, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari strategi investasi ini adalah agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan resiko yang bisa dikontrol dengan baik. Dan kita pun bisa meraih tujuan kita dari keuntungan tersebut. Nah, jadi strategi investasi ini perlu kita praktekkan dengan serius, jangan asal-asalan, karena
ketika kita mempraktikannya dengan salah-salah, maka kita akan mengalami kerugian dan kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita miliki.